Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini, di hari raya Idul Adha 1444 Hijriah ini, tahun 2023, kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sunnah kita, sholat Idul Adha di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, yang tahu peradaban dengan meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena itu, mari kita jadikan dua pusaka sebagai pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, betul-betul sebagai pegangan pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari ini kita telah melantunkan kalimat-kalimat takbir, sanjungan, pujian kepada Allah bahwa kita berada di hari raya yang besar,
itulah hari raya Idul Adha. Pada hari ini ditambah nanti 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, kita disunahkan selalu mengumandangkan kalimat-kalimat takbir sebagaimana yang kita lantunkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang nanti selama 3 hari ke depan juga kita kumandangkan sebagai bukti tanda syukur kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kita awali kajian khutbah Id kita pada pagi hari ini. Khatib membacakan tadi di awal Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang 102. Ayat ini menyampaikan, hadirin kaum muslimin, bagaimana pelajaran berharga dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perlu hadirin kaum muslimin kita kaji, perlu kita ulang-ulang, karena kita perlu membangun sebuah keluarga dari ayahnya Ibrahim, kemudian istrinya Siti Hajar, anaknya Ismail. Ketiga-tiga komponen keluarga ini adalah bagian menjadi suri tauladan bagi kita hadirin kaum muslimin. Ibrahim adalah ayah yang soleh, juga istrinya, anaknya juga. Ini terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, memberikan perintah wahyu agar Ibrahim mau nanti mengorbankan anak kandungnya. Kita tahu sejarah hadirin kaum muslimin bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak pada usia yang cukup lanjut, cukup tua. Dari awal pernikahan Ibrahim, pernikahan mudanya, beberapa tahun pernikahan, Ibrahim belum diberikan anak. Maka Ibrahim sering terus berdoa. Yang doa ini perlu juga pelajaran bagi kita. Doa Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Duhai Allah, berilah aku anak yang soleh. Ini doa ini perlu hadirin kaum muslimin, ayah, ibu mendoakan anak kita selalu. Adanya agar Allah berikan anak yang soleh. Ibrahim tidak meminta doa anaknya, anak yang kaya raya. Tidak ada sejarah kita lihat hadirin kaum muslimin, ketika Ibrahim belum dapat anak, dia mendoa, ya Allah berilah aku anak yang kaya raya. Juga Ibrahim tidak ada berdoa memberikan anak yang punya pangkat jabatan tinggi. Ya Allah, kalau aku punya anak, berilah anak yang punya pangkat jabatan yang setinggi-tingginya. Tidak itu. Tapi Ibrahim mendoakan bagaimana, ya Allah, diberikan anak yang soleh. Kenapa ada yang Ba'ako Ibrahim amma anak yang soleh. Karena Ibrahim paham ketika Allah berikan anak yang nanti berguna bagi dia tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat kelak. Kala harus menjadi dambaan awak bersama hadirin muslim. Anak soleh di dunia bagaimana? Dia taat salat, patuh pada ayah ibunya, minta tolong mau minta tolong, berkata lemah lembut, sopan santun, disuruh datang, dihentikan berhenti. Itu di dunia yang menyejukkan hati bagi kita. Dilihat senang mata kita. Itu maka juga ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita juga. Berilah kami ya Allah keturunan anak cucu keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kami. Yang dia juga minta bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kini mari kita
Kira-kira anak kita yang ada sekarang menyejukkan mata bagi kita atau mungkin membuat pusing kepala kita? Kitalah yang tahu. Maka di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, mari kita sejenak merenung. Ternyata apa rahasia? Kenapa Ibrahim mau anak soleh? Karena Ibrahim juga paham, hadirin kaum muslimin, anak soleh berguna nanti sampai kita meninggal. Iza mata bunu adama in qata'a amalu illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam, meninggal awak ibu bapak, nanti putus amalan kita. Nggak ada kadiaruan pahalole. Illa salasin, kecuali 3 ini. Anda kita meninggal bapak ibu, pahala sudah putus kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariah. Itulah sedekah jariah kita, sedekah-sedekah kita. Ada uang untuk masjid, bantu fakir miskin, bangun MDA, musala, sedekah yang berbentuk nanti barang, berbentuk uang yang dibangun berbentuk bangunan dalam ridho Allah, digunakan orang lain, pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Itulah namanya sedekah jariah. Yang kedua apa? Au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Para ulama, para ustadz, para guru-guru, baik guru sekolah, guru mengaji, yang mengajarkan ilmu dalam kebenaran, nanti akan kita terima pahalanya walaupun kita nanti meninggal dunia. Mengalir terus selagi ilmu itu digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu. Lalu yang ketiga apa? Awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan ayah ibunya. Inilah rahasia yang bisa nanti mendoakan kita ketika di alam barzah, menunggu nanti hari kiamat. Yang terlentang di dalam lidahnya ini terucap, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ayah ibuku, kasihanilah kedua ayah ibuku sebagaimana dia mengasihiku di waktu kecil. Ini doa anak soleh. Siapa yang bisa berdoa ke ibu bapak? Anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak yang berpangkat tinggi, tapi anak yang soleh. Inilah dambaan kita. Kita tidak berharap, sebenarnya kita boleh bersyukur kita ibu dan bapak ketika hari ini anak kita dilebihkan dunianya, alhamdulillah. Anak tak bangun ada rumah, harta kekayaannya, ada pangkat jabatannya, alhamdulillah. Tapi ketahuilah, kalau dia tidak soleh, tidak salat, tidak mendoakan kita, itu mungkin gunanya sampai dunia, nggak ada guna untuk awak nanti di akhirat, di alam barzah. Karena itulah kita mau hadirin kaum muslimin punya anak yang soleh, berguna di dunia, berguna di akhirat. Rahasianya tadi satu, Ibrahim selalu mendoakan anaknya, Rabbi habli minas sholihin. Maka mari ibu dan bapak, awak banyak doa. Dalam sholatnya bapak ibu-ibu, dalam bekerja di kantor, di mana-mana selalulah berdoa, ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Ini satu pelajaran. Karena itu Ibrahim berhasil. Bagaimana cerita ayat ini? Ayat menceritakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ibrahim lah lama dapat anak, diberikan anak oleh Allah. Dia kabar gembira, diberikan anak yang soleh. Lah gadang Ismail, itulah namanya Ismail. Lahir Ismail, betapa bahagia Ibrahim dan istrinya. Digadangan, sampailah dia balagha ma'ahu sa'ya, berumur sanggup berusaha. Lah mulai gandang, lah bisa main-main, bahkan bisa membantu Ibrahim Bakarajo. Ulama menafsirkan lebih kurang umur 13-an tahun. Satu pendapat.
Mungkin tamat-tamat SD baru masuk SMP. Itulah gambaran gadangnya Ismail. Makin senanglah Ibrahim melihat Ismail lah gadang. Betapa bahagianya itu. Tapi pada saat cintanya tumbuh pada anaknya itu, Allah uji dia dengan datangnya wahyu dalam mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Pada saat Ismail itu sudah bisa berumur lanjut, lah mulai gadang, maka berkatalah Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini juga panggilan ibu bapak. Ibrahim mencontohkan, kalau memanggil anak, berusaha kita dengan panggilan kasih sayang. Nak sayang, oi nak. Ini panggilan. Ya bunayya, wahai anakku. Wahai kekasihku, wahai buah hatiku. Ini ara fil manam. Oi nak, ayah bermimpi malam. Dan mimpi itu adalah perintah wahyu dari Allah. Mimpi Ibrahim, anni azbahuka. Ayah menyembelihmu. Ayah diperintahkan melalui mimpi, wahyu yang wajib ditunaikan. Ayah menyembelihmu, disuruh oleh Allah. Lalu ketika disampaikan Ibrahim ada hajatnya, niatnya perintah Allah, ayah yang hendak menyembelihmu. Diperintahkan Allah, fanzur madza tara. Lalu bagaimana? Fanzur, maka pikirkanlah nak. Coba engkau inak menungkan, coba kau renungkan, kau pikirkan, madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Jadi ditanya. Ini ada diskusi yang mulia diajarkan kawan. Berarti terhadap sebuah keputusan yang berat pada anak, kita perlu berdiskusi secara baik. Aja anak bayoyo, kok medekona baagak. Kalau kamu mau sekolah ke sini nak, ini kelebihan kekurangan. Inilah diskusi yang dicontohkan Ibrahim. Tidak langsung main tabe aja dah. Ibrahim tidak, ketika diperintahkan Allah, Ismail, sini kamu mau ayah sembelih, siap. Tak gitu dia. Tapi bagaimana musyawarah hebat. Disampaikan baik-baik, nak, dipanggil baik-baik. Ayah bermimpi, malam tadi ayah diperintahkan Allah, bahwa ayah disuruh menyembelihmu nak. Tolong kau pikirkan dulu nak, bagaimana pendapatmu. Jadi disuruh anak berpikir. Karena dia mau disembelih. Bagaimana jawaban Ismail itu? Kita tahu tadi, inilah keberhasilan doa Ibrahim yang selalu meminta anak yang soleh. Terbukti dari perkataan Ibrahim ketika Allah memerintahkan ayahnya menyembelih. Apa kata Ismail? Qala ya abati, wahai ayahku. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Oh ya, karajuanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini contoh hebat. Kenapa Ismail mau ikhlas walaupun dia tahu karena sudah besar mau disembelih, pasti kematian hadapannya ibu dan bapak. Dia sadar. Tapi Ismail paham juga, karena ini perintah Allah melalui ayahnya seorang nabi, dia ikhlas. Dia mau. Setelah dipikir oleh Ismail, wahai ayah, kerjakanlah kalau itu perintah Allah. Lalu apa kata ini yang lebih mulia lagi, Bu, yang lebih hebat lagi? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan kau dapati aku dengan izin Allah minas sabirin, tergolong orang-orang yang sabar. Ini hebat. Mudah-mudahan kau dapati aku, wahai ayah, ketika kau kerjakan nanti penyembelihan aku, pengorbananku, mudah-mudahan aku ini dengan izin Allah. Insya Allah. Ismail bisa mengucapkan kalimat insya Allah. Karena Ismail paham,
semua terjadi atas izin Allah Subhanahu. Mudah-mudahan aku ini sabar ya ayah. Sabar sampai nanti dikerjakan pengorbanan itu, aku juga sabar. Inilah hebatnya adik. Maka dari itu kita ambil pelajaran berharga dari kisah Ibrahim, seorang ayah yang pertama. Hadirin kaum muslimin, Ibrahim mau mengorbankan sesuatu yang dia cintai demi menjalankan perintah Allah. Hari ini kita tidak diminta oleh Allah mengorbankan anak kita. Tapi apa lambang kecintaan kita? Maka itulah diganti dengan ibadah kurban. Hari ini saudara kita yang haji lagi menunaikan ritual haji setelah kemarin wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan berikutnya nanti juga ada melontar jumrah dan sebagainya. Kita yang di kampung ada amalan mulia, itulah namanya ibadah kurban. Kapan dilakukan? Hari ini sampai 3 hari ke depan. Alhamdulillah ibu bapak yang sudah mendaftar hari ini, laksanakan kurbannya. Yang belum juga dibolehkan 3 hari ke depan. Kalau bisa laksanakan sendiri, laksanakan sendiri. Kalau tidak juga boleh nanti melalui panitia korban kita. Masih ada 3 hari lagi. Kenapa demikian? Karena ibadah kurban ini ibadah yang sangat mulia ibu bapak. Ada satu hadis menyampaikan, kalau awak mampu diberi kelapangan rezeki, tapi tidak berkorban awak. Ini bahasa hadisnya. Mangkana lahu sa'atun. Siapa ko yang diberikan kelapangan, kemurahan rezeki, ada pitihnya, bahkan balabiah-habiah, masih banyak tabungan di bank untuk tadi makan anak keluarga masih banyak. Fal walam yudahi, lalu dia tidak mau berkorban, tidak tapanggi hatinya. Mana korban tu banyak, ya 2.700.000. Ancak guna nalale. Ini diantara contoh. Dia mampu. Lalu apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana. Janganlah orang seperti ini mendekati tempat sholat kami. Apa maknanya ibu bapak? Nabi tidak suka, tidak berkenan, bahkan mungkin marah Nabi terhadap orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu bapak, para jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dalam satu hadis disampaikan Rasul, ma'amila bunu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hirakati dami. Kata Rasul, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar, di hari pengorbanan, hari Idul Adha ini, kecuali mengorbankan atau menyembelih hewan korban. Berarti ibadah yang paling dicintai Allah di hari raya haji, hari raya Idul Adha ini adalah menyembelih hewan korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha. Nanti hewan kurban itu datang besok hari kiamat lengkap dengan tanduknya, wa azlafiha, lengkap dengan kukunya, wa ash'ariha, juga rambutnya. Besok datang nanti sebagai kendaraan kita di akhirat, lengkap nanti datang menemui kita. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'al al-ardi fatibu biha nafsan. Apa maksudnya ini? Pahala kurban itu capek diterima Allah, cepat diangkat kepada Allah. Bah capeknya pahala hewan kurban itu diterima atau diangkat langsung kepada Allah, seperti ketika kita menyembelih hewan kurban itu lalu menetes darahnya. Waktu sembelih hewan itu, sapi itu keluar darahnya. Sebelum darahnya itu mengalir atau tiba di tanah, di lantai, di rumput, pahalanya lah langsung diterima Allah. Itu capeknya bapak. Barat tuh, keluar alun lah darah itu tiba di bumi, ni abdi bahasanya, di bumi apakah dia teh rumput, dia teh batu, di mana wak semalia, sebelum darahnya mengalir di bumi, di bawah itu,
pahalanya sudah langsung diterima oleh Allah. Tapi ini syaratnya, fatibu biha nafsan, bersihkanlah jiwamu yang berkorban, ikhlaskanlah korban. Jadi korban itu apa? Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ibu bapak, inilah kajian hikmah kita di pagi yang penuh berkah Idul Adha ini. Yang pertama tadi, mari kita mentiru contoh teladan nih. Sebagai ayah, kita tiru bagaimana kesolehan Ibrahim. Sebagai ibu, kita tiru bagaimana kesabaran, kesolehan daripada Siti Hajar, seorang ibu yang sabar. Suaminya menjalankan perintah Allah, sabarnya walaupun anaknya kan disembelih. Tidak ada ibu yang mau anak disembelih, tapi Siti Hajar, istri Ibrahim, mau dia dengan sabar, ikhlas karena ini perintah Allah. Berarti ibu dan bapak, ketika seorang suami membawa anak kita nanti di jalan Allah dalam bentuk yang diyakini, ibu-ibu ikhlaskan sabar. Mari kita jadikan seluruh keluarga kita ayah, ibu, anak. Kalau mungkin hari ini anak-anak kita belum menjadi anak yang soleh atau solehah, mari kita terus berdoa pada Allah ibu dan bapak. Apa doanya? Selalu kita berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak kita terbuka hatinya, boleh menjadi anak yang taat, yang soleh. Kok lu sembahyangnya lah, wa doakan ya Allah, bukakanlah hati anakku ini agar dia nanti mau sholat, mau puasa. Karena banyak anak hari ini, anak-anak yang sudah lalai dari perintah Allah, kenakalan remaja, hura-hura, berzina, minuman keras, mabuk-mabuk, ngisap lem, dan sebagainya. Banyak kenakalan. Mari kita berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak kita nih nanti dibukakan hatinya. Karena hidayah Allah sudah, Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Duhai ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan teguhkan hati kami nanti kepada agamamu dan juga kepada ketaatan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kajian khutbah kita bermanfaat. Perbanyak maaf. Fa'tabirul absar la'anakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Karena itu salatlah mengharapkan pahala dari Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman waghshurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsudana ya Allah ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi